wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Wa qala aidan innallaha yubghidu kulla 'alimin bid dunya jahilin bil akhirah. Wa qala aidan ittaqillaha haitsu kunta wa bi sayyi'atil hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Para santri Al-Ma'un Center rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari yang penuh berkah ini kita kembali diberikan taufik, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidayah, sehingga pada malam hari ini kita bisa belajar kembali, yaitu pembahasan 4 kaidah memahami tauhid yang ditulis oleh Syekh Profesor Dr. Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para istri beliau, kepada umatnya yang senantiasa istiqomah di dalam berpegang teguh dengan sunnah-sunnahnya hingga akhir nanti. Baik, berikutnya qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala wa hadisu Abi Waqid al-Laitsi. Hadis Abi Waqid al-Laitsi, semoga Allah meridhoinya. Beliau menceritakan, kharajna, kami keluar, ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama dengan Nabi, ila Hunain, ke daerah Hunain. Wa nahnu, dan kami, hudasa'u ahdin bi kufri, kami adalah orang-orang yang baru masuk Islam. Walil musyrikina, dan orang-orang musyrik, mereka memiliki sidratun, memiliki pohon, yaqufuna, mereka menggantungkan indaha, di pohon tersebut, mereka
menggantungkan, yaqufuna mereka beritikaf bermalam, dan menggantungkan aslihatahum, senjata-senjata yang mereka miliki. Dan disebut Datu Anwat, ya, nama pohon ini Datu Anwat. Famarorna bi sidratin, dan kami melewati pohon. Fakulna, lalu kemudian kami berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ij'al lana, buatkan untuk kami Data Anwat, ya, pohon Data Anwat, kama lahum Datu Anwat, sebagaimana pohon Datu Anwat yang dimiliki oleh orang-orang musyrik. Hadis ini bercerita tentang bahwasanya orang-orang dahulu, hadis yang dikeluarkan Imam Tirmidzi dan juga Ibnu Abi Asim, Ibnu Hibban, dan disahihkan oleh Ibnu Hajar. Kita lihat penjelasan dari pensyarah kitab ini. Qala asy-syarih, berkata pensyarah kitab ini Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, dari Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu, beliau termasuk orang yang masuk Islam pada tahun pembebasan kota Mekah, Amul Fathi alal masyhuri sanata samani, ya, tahun ke-8 setelah hijrah. Dikatakan Datu Anwar, wal Anwar, Anwat ini jamak, ya, bentuknya jamak, yang maknanya adalah at-ta'liq. Ta'liq itu maknanya menggantungkan, ya. Datu ta'aliq, jadi pohon itu memiliki gantungan, ya. Pohon kalau ditebang batangnya bisa jadi gantungan, atau dahannya bisa jadi gantungan, ya. Yu'alliquna biha aslihatahum litabarruki biha. Orang-orang musyrik berkeyakinan pohon yang namanya Datu Anwat itu bisa mendatangkan keberkahan dengan cara menggantungkan senjata-senjata di pohon tersebut. Berarti kesimpulannya apa? Ketika seseorang berkeyakinan pohon itu bisa mendatangkan keberkahan, berarti sama dengan dia menyembah pohon. Karena keberkahan itu datang hanya dari siapa? Dari Allah. Sering kita mengucapkan dalam sholawat Ibrahimiyah, tasyahud akhir. Gimana bunyinya? At-tahiyatu, segala bentuk penghormatan. At-tahiyatu al-mubarakat, dan keberkahan. As-shalawat, dan kesejahteraan. Lillah, hanya milik Allah. Wa rahmatullahi wa barakatuh, dan rahmatnya dan keberkahannya. Jadi keberkahan itu tidak datang dari siapapun. Keberkahan itu datang dari Allah. Nah, mereka orang-orang musyrik punya keyakinan kalau pohon yang namanya Datu Anwat itu bisa memberikan keberkahan. Jadi kalau senjatanya digantung, maka senjata itu akan melindungi pemiliknya. Kalau berperang akan menang terus, ya. Maka ini adalah kesyirikan.
Ini menambah dalil bahwasanya di zaman Rasul hidup, orang-orang musyrik itu bukan hanya menyembah patung, tetapi juga menyembah pohon. Sebagaimana pohon Uzza yang ditebang oleh siapa? Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Ternyata bukan hanya Uzza saja pohon yang disembah. Ternyata Datu Anwat pun ada. Namanya Datu Anwat. Sebagaimana hadis Abu Waqid Al-Laisi, ya Al-Laisi atau Al-Laisi. Ba'du sahabati, sebagian sahabat termasuk Abu Waqid Al-Laisi, aslamu qoriban, baru saja masuk Islam. Walam ya'rifu at-tauhida tamaman, belum mengetahui ilmu tauhid secara sempurna. Namanya juga orang masuk Islam, dia baru sadar dari kesyirikan. Orang yang baru sadar dari kesyirikan, baru bertobat dari kekafiran, dimaklumi ilmunya masih sedikit, dia sadar saja udah alhamdulillah. Dia belum tahu secara sempurna tentang tauhid. Jadi dimaklumi, ya. Ketika Abu Waqid Al-Laisi dengan sebagian sahabat yang baru saja masuk Islam mengatakan di hadapan Nabi, "Ij'al lana data anwat kama lahum datu anwat." Ya Rasul, bisa enggak kami buatkan pohon seperti pohon Datu Anwat yang dimiliki orang-orang muslim? Ya. Wa hadhihi baliyatu taqlidi wa tasabuhi. Inilah salah satu efek buruk dari yang namanya taklid. Ya. Jadi orang-orang musyrik itu di antara sebabnya kenapa mereka berbuat syirik, karena ikut-ikutan nenek moyang, namanya taklid. Ya. Dia tidak tahu menahu dulu dari mana dalilnya, dari mana perintahnya, ada atau tidak, nggak perlu. Itu namanya taklid. Ya. Cuci muka itu. Cuci muka. Biar nggak kantor. Tidak. Cuci muka. Tidur. Tenang. Ini tidur lagi. Ya, jadi salah satu sebab seseorang itu berbuat syirik apa tadi? Ikut-ikutan tapi tidak tahu dasarnya. Kita sebagai seorang muslim dalam masalah ibadah harus kritis. Misalnya ada orang ngajak ibadah tertentu, tanyakan, ada enggak dalilnya? Ada enggak tuntunannya dari Rasulullah? Kalau tidak ada, jangan diikuti. Ya, sebagaimana orang musyrik ikut-ikutan menyembah pohon Datu Anwat. Kenapa? Karena taklid tadi. Para sahabat yang mereka masuk Islam, baru masuk Islam, sisa-sisa jahiliyahnya masih ada. Ya, spontanitas itu. Rasul bisa nggak dibuatkan pohon keramat seperti pohon keramatnya orang-orang musyrik? Ya. Wahia min aqdamil bala, ya. Balaya. Taklid ini adalah termasuk kata para ulama sebesar-besar musibah. Ya. Jadi musibah itu banyak orang yang mengatakan musibah itu kematian, kecelakaan lalu lintas, COVID, penyakit. Ternyata di antara musibah yang paling besar adalah taklid buta. Ya, ikut-ikutan orang beribadah tapi kita nggak tahu dasarnya, nggak tahu dalilnya. Mengetahui dalil, mengetahui dasar itu tidak wajib harus hafal, tidak. Yang penting kita pernah dengarkan. Oh ya, saya tahu ibadah ini ada dalilnya, saya pernah dengar. Kalau nggak salah, ya global saja. Di Al-Quran ada, kalau perlu lebih bagus hafal suratnya, hafal ayatnya, itu lebih bagus lagi. Tapi tidak wajib. Yang penting kita sudah yakin, pernah dengar dalilnya. Rasulullah juga memerintahkan, Rasulullah mencontohkan, baru kita tenang. Tapi kalau kita tanya dalilnya apa,
dia tidak mau menjawab, malah justru marah ditanya dalilnya, maka sebaiknya kita nggak perlu ikut-ikutan, ya. Karena nanti kita juga seperti orang-orang musyrik, beribadah karena ikut-ikutan, akhirnya jatuh kepada kesyirikan. Fa inda dzalika, pada saat itu ta'ajjaba an-nabiyyu, Rasulullah Rasulullah terkejut karena perkataan itu berbahaya. Orang baru masuk Islam, perkataannya justru bertentangan. Ya Rasul, bisa nggak kami buatkan pohon keramat? Itu kan perkataan yang berbahaya. Makanya Rasulullah ta'ajjaba. Artinya apa? Rasulullah terkejut, kaget, ya. Nah, Rasulullah itu kalau terkejut mendengar ucapan yang tidak enak didengar, nah ini sunnah Nabi, ya. Jadi kalau kita misalnya kita punya teman, dia mengatakan sesuatu yang tak layak untuk diucapkan. Nah, contohnya adalah Rasulullah mengucapkan takbir 3 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Bukan subhanallah, keliru, ya. Bukan masya Allah, bukan, ya. Allahu Akbar atau subhanallah boleh, ya. Wa kana idza a'jabahu syai'un aw istankara syai'an fa innahu yukabbiru aw yaqulu subhanallah. Takbir atau subhanallah. Wa yukarriru dzalika, dan mengulang-ulang. Ya, jadi kalau kita melihat sesuatu yang jelek menurut kacamata agama, mengucapkan takbir atau mengucapkan subhanallah. Jangan terbalik. Kamu kok bajunya baru ya, bagus sekali. Baju baru tidak bertentangan dengan agama. Kita mengucapkan subhanallah, keliru itu. Ya. Ucapan subhanallah itu diucapkan ketika kita mendengar sesuatu yang tidak pantas, ya, tidak layak. Sebagaimana sahabat tadi, apa yang diucapkan oleh sahabat? Ya Rasulullah, buatkan kami pohon keramat. Itu ucapan yang tidak pantas karena bertentangan dengan tauhid. Maka Rasulullah terkejut lalu mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, atau Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Maha suci Allah, Maha suci Allah. Inna as-sunanu ay at-turqu allati yasluquha an-nasu wa yaqtadi ba'duhum bi ba'din. Fasababul ladzi hamalakum ala hadha huwa ittiba'u sunanil awwalin wa tasabbuhi bil musyrikin. Karena saking lamanya, saking kentalnya, dan saking parahnya kesyirikan yang sudah lama mendarah daging karena taklid, walaupun sudah masuk Islam, sisa-sisanya belum bersih, masih ada. Ya. Jadi dia sering melakukan hal yang sama dulu ketika sebelum masuk Islam. Ya. Ini namanya taklid, ya, ikut-ikutan tanpa dalil. Kultum, Rasulullah mengatakan, kalian telah mengatakan, walladzi bi nafsi biyadi, demi yang jiwaku berada di tangannya. Yang kalian katakan itu, Rasulullah langsung membawakan dalil setelah mengucapkan takbir tadi, ya. Kama qalat Banu Israil, yang kalian ucapkan itu ada kemiripan dengan ucapan para Bani Israel kepada Nabi Musa. Perhatikan semuanya, konsentrasi. Perkataan sahabat tadi ini ada kemiripan dengan perkataan Bani Israel kepada Nabi Musa, yaitu dalam surat Al-A'raf ayat 138. Ij'alana, sama ij'alana. Tadi juga sama ij'alana. Jadikan, buatkan untuk kami ilahan, Tuhan selain Allah. Ya. Kalau tadi ij'alana data amwat, cuma diganti data amwat diganti ilah, sama hakikatnya sama. Kama lahum alihatun,
sebagaimana mereka memiliki Tuhan yang banyak. Ini perkataan Bani Israel yang baru selamat dari Laut Merah, dikejar-kejar Fir'aun. Padahal baru saja diselamatkan, tapi mengucapkan perkataan yang tidak pantas. Inilah Bani Israel, Yahudi, ya, yang sekarang menyerang Palestina. Ya. Lalu kemudian Nabi Musa mengatakan kepada siapa? Kepada Bani Israel yang mengucapkan kata-kata yang tidak pantas. Innakum, sesungguhnya kalian itu kaumun tajhalun, kaum yang bodoh. Jadi Bani Israel itu sebetulnya banyak yang bodoh daripada banyak yang pintar, Mereka itu bodoh menurut agama, menurut kacamata syariat. Walaupun teknologi mereka hebat, walaupun ilmu pertanian mereka hebat, tetapi menurut kacamata agama mereka itu bodoh. Buktinya apa? Baru saja selamat dikejar-kejar Fir'aun, seharusnya kan bersyukur kepada Allah, malah mengucapkan perkataan yang tidak pantas. Nah, ini yang dibacakan oleh Nabi. Ya, kalian itu mengucapkan perkataan yang ada kemiripan dengan Bani Israel. Lama ketika Musa tazawaja, melewati al-bahro, Laut Merah, di Bani Israel, membawa Bani Israel, dipukul lautnya dengan tongkat. Ya. Tadinya bingung Nabi Musa, udah dikejar-kejar, ternyata jalan buntu. Ya, di depan cuma ada laut. Dipukullah dengan tongkat, terbelah lautnya. Kemudian Bani Israel melewati di antara dua air, ya, yang terbelah tadi. Ini luar biasa, ya, tidak bisa dicerna dengan akal. Bagaimana tongkat kok bisa membelah lautan? Ya, kecuali itu adalah kehendak Allah SWT. Tidak semua kehendak Allah itu bisa dicerna dengan akal manusia. Bagaimana caranya? Tongkat dipukul kok bisa jadi belah dua lautan? Kan nggak masuk akal. Ya, tapi kita wajib meyakini itu pernah terjadi dan dicatat dalam sejarah di dalam Al-Quran. Ya. Wa agraqallahu aduwahum, dan Allah ketika itu menenggelamkan musuh-musuh mereka, yaitu Fir'aun dan bala tentaranya. Wahum yang duruna, dan Nabi Musa bersama Bani Israel melihat Fir'aun dan tentaranya ditenggelamkan. Ketika sudah lewat, ya, laut itu dijadikan satu. Maru ala unasin yaqufuna ala asnamin. Ya. Para sahabat, bukan para sahabat, orang-orang Bani Israel setelah selamat menyeberang Laut Merah, mereka melihat manusia beritikaf. Apa itikaf? Berdiam diri di berhala yang mereka miliki, yaitu orang-orang musyrik, dan berkata kepada Nabi Musa, ij'al lana ilaha, ya Musa, buatkan untuk kami Tuhan selain Allah, sebagaimana mereka memiliki sesembahan-sembahan. Lalu Musa mengatakan, sesungguhnya kalian adalah orang yang bodoh. Ankara alaih, Nabi Musa mengingkari perkataan yang tidak pantas yang diucapkan oleh Bani Israel. Inna haula'i mutabarra'un ma hum fihi. Ya. Bahwasanya mereka itu mengucapkan perkataan yang batil. Di annahu syirkun, karena itu adalah kesyirikan. Nabi Musa mengingkari perkataan Bani Israel. Demikian juga Nabi Muhammad mengingkari apa yang dikatakan oleh sahabat yang baru masuk Islam. Setelah diingkari, para sahabat tidak melanjutkan perkataan.
Oh berarti apa yang kita ucapkan tadi salah. Para sahabat sudah tidak melanjutkan. Ya, dan itu sudah dianggap bertobat. Ya. Ini namanya syirik itu, cara tobatnya udah berhenti aja. Jangan diteruskan perbuatan syiriknya. Ya. Kalau dia memang sebelumnya muslim, dia melakukan kesyirikan karena kebodohan, gimana tobatnya? Berhenti dari kesyirikan. Perlu mengucapkan 2 syahadat lagi nggak? Nggak perlu, karena sebelumnya dia udah masuk Islam. Karena dia berbuat syirik karena kebodohan. Beda dengan orang Kristen, orang Hindu, Buddha. Dia masuk Islam harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, karena memang dia asalnya kafir, bukan Islam. Jadi saudara kita, misalnya di kampung-kampung, dia muslim. Sejak kecil dia dari keluarga muslim, dia melakukan kesyirikan karena kebodohan. Dia tidak perlu mengucapkan 2 kalimat syahadat, karena dia sudah muslim. Cukup dia berhenti dari melakukan kesyirikan. Wa haula lam yusyriku, para sahabat yang mengucapkan kata-kata tadi tidak berbuat syirik. Ya. Kenapa? Karena tidak jadi melakukannya. Nanti saya mau nyembah pohon keramat, boleh nggak ya Rasul? Kan baru akad, baru rencana. Ketika tidak dilakukan ya berarti tidak dihukumi musyrik karena tidak melakukan. Cuman perkataannya berbahaya, gitu aja. Ya, perkataannya berbahaya. Fa Banu Israil lama qalu hadhil maqalah lam yusyriku li'annahum lam yaf'al. Bani Israel pun sama, ketika mengucapkan kata-kata yang tak pantas tidak dihukumi musyrik karena mereka baru saja mau berencana, lalu digagalkan oleh Nabi Musa, diingkari, nggak boleh gitu, kalian nggak boleh ngomong kayak gitu, kira-kira kayak gitu. Itu perkataan yang bisa menyeret kepada kesyirikan. Ya. Beda kalau misalnya setelah dilarang nekat gitu melakukannya, berarti dia berbuat musyrik. Ya. Wa kadzalika, demikian juga haula'i as-sahabah, demikian juga para sahabat Nabi. Lau ittakhadhu data anwar la asyraku. Ya. Seandainya mereka nekat menjadikan Datuk Anwat sebagai pohon yang dikeramatkan, tentu mereka pun berbuat syirik. Ya, Ridho. Jumlah. Takut sama siapa? Diantar. Ya, perhatikan. Walakinna Allah hammahu. Akan tetapi Allah menjaga para sahabat tadi melalui Rasulnya. Lamma nahahum nabiyuhum intahu. Ya. Ketika mereka mengucapkan itu, Nabi mereka melarangnya. Ya, melarang. Sehingga mereka berhenti tidak melakukannya. Apa yang mereka dahulu pernah lakukan di masa jahiliyah. Wa qalu hadhil maqalata anjali. Perhatikan di sini, orang yang mengatakan perkataan syirik di dalamnya mengandung kesyirikan, kalau dia mengatakannya karena bodoh, tidak boleh langsung divonis kafir atau musyrik. Ya. Jadi misalnya kita punya tetangga, ya mungkin dia guru. Ya, niatnya guru. Dia mengucapkan kata-kata yang mengandung kesyirikan. Ya, misalnya mengucapkan meniru-niru orang-orang kafir. Yesus Tuhanku. Hanya sekedar biar orang ketawa gitu. Dia mengucapkan itu mengucapkan kekafiran, mengucapkan kesyirikan. Lalu kita nasihati, kau tak boleh ngomong begitu. Itu perkataan yang mengandung kesyirikan. Lalu kemudian dia berhenti tidak mengucapkannya karena nggak tahu, maka kita tidak boleh menghukum dia musyrik karena dia mengucapkannya karena kebodohan. Ya. Jadi kita bisa mengambil faidah, tidak boleh tergesa-gesa menghukum orang
mengatakan musyrik, mengatakan kafir, walaupun yang dilakukannya itu adalah kesyirikan. Ucapannya kesyirikan karena kebodohan. Bisa jadi dia melakukan itu karena kebodohan. Jangan langsung diponis dulu. Sekarang ini banyak orang yang sembarangan memponis manusia. Ibunya sendiri dikafirkan. Karena apa? Melakukan kesyirikan karena kebodohan. Ya, tidak boleh. Ya. Maqaluha anta amudin. Para sahabat itu mengatakannya bukan semata-mata karena di atas ilmu, karena kebodohan, ya, karena nggak tahu. Falamma alimu annaha syirkun intahu walam yunafidu. Ketika mereka sudah tahu ucapan itu ucapan yang salah, para sahabat pun tidak melanjutkan, tidak mengucapkan lagi. Ya. Walau nafadu la asyraku billah azza wa jalla wa fasahidu minal ayati anna hunaka man ya'budul asjar. Ya. Jadi ini hadis sebagai pendukung dalil bahwa ada orang yang menyembah pohon. Ya. Yang disembah bukan hanya Uzza, yaitu Datu Anwar. Ya, jadi kita sudah mendengar ya, oh ternyata ada pohon yang disembah, Uzza. Yang kedua Datu Anwar. Li'anna haula'il musyrikina ittakhadhu Data Anwar wa hawala haula'i as-sahabatu alladziina lam yatamakkan al-ilmu min qulubihim hawalu an yatashabbahu bihim laula anna Allaha hammahum bi rasul. Ya. Jadi para sahabat ilmu tentang tauhid itu belum ada karena baru saja mengucapkan 2 kalimat syahadat, baru saja masuk Islam. Ilmu tentang tauhidnya belum sempurna. Ya. Dan mereka masih ada sisa-sisa tasabuh. Ya, tasabuh itu mengikuti atau menyerupai perbuatan orang-orang musyrik, namanya tasabuh. Ya. Taklid, mengikuti peribadahan orang musyrik tanpa mengetahui dasarnya. Seandainya Allah tidak menyelamatkan, mereka pun akan terjerumus kepada kesyirikan. Anna hunaka man yatabarraku bil asjar wa yaqufu indaha wal uqufu ma'nahu al baqa'u indaha muddatun taqarruban ilaiha. Ya. Jadi bertabarruk atau mencari berkah dengan pohon dan berdiam diri ini termasuk kesyirikan. Ya. Uquf ya atau itikaf itu maknanya al-baqa indaha, menetap beberapa lama dalam rangka untuk mendekatkan diri. Padahal hada ala masaila azimatin, menunjukkan ada beberapa masalah yang sangat penting untuk kita pahami. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, khatarul jahli bitauhid, bahayanya bodoh terhadap tauhid. Khatrul jahli, ya, bahaya kebodohan. Kita nggak ngerti matematika, nggak seberapa bahayanya. Kita nggak bisa bahasa Inggris, nggak seberapa bahayanya. Tapi kalau kita nggak ngerti tauhid, bahaya sangat besar. Para sahabat saja bisa terjerumus kalau nggak dikasih tahu oleh Rasul. Ya. Fa inna man kana yajhalu at-tauhida, barang siapa yang tidak tahu tentang tauhid, hariyun an yaqa'a fi syirk,
sangat mungkin dia jatuh kepada kesyirikan. Ya. Peluangnya sangat besar. Wa huwa la yadri, dan dia tidak tahu. Ya. Jadi tidak ada ceritanya orang selamat dari syirik karena kebetulan, nggak ada. Saya kok masuk surga kebetulan, nggak ada. Ya. Seseorang selamat dari neraka, selamat dari kesyirikan karena kebetulan, nggak ada. Semuanya karena ilmu. Ya, karena ilmu. Jadi mustahil orang bodoh itu masuk surga, mustahil. Orang yang masuk surga minimal dia punya ilmu tentang tauhid. Minimal itu. Ya. Karena orang yang bisa masuk surga adalah orang yang selamat dari kesyirikan, walaupun amalannya sedikit. Ya. Oleh karena itu hukumnya wajib, ya. Hukumnya wajib. Wa minuna yajibu ta'allumu tauhid, ya. Wajib untuk belajar tauhid. Jadi kalian jangan hanya merasa ini program dari panti asuhan wajib. Seandainya kalian tidak di panti pun tetap kalian harus mencari. Cari kajian tentang tauhid. Ya. Bukunya buku yang bisa dipercaya, pengajarnya bisa dipercaya. Karena banyak orang yang mengajarkan tauhid, isinya bukan tauhid, malah syirik. Ya, gurunya nggak bisa dipercaya, kitabnya juga nggak bisa dipercaya. Ya, makanya kita perlu bertanya ya, kepada orang yang lebih senior. Ustaz, saya sekarang ada di Mempawah, ada kajian, kitabnya ini, pengajarnya ini, boleh nggak saya datang? Nah, kayak gitu boleh, seperti itu, bertanya seperti itu. Nanti kita berusaha akan menggali informasi. Kira-kira ustadz ini aman nggak untuk diambil ilmu? Kayak gitu. Ya. Kalau misalnya ustadz tersebut dia membela Syiah, nggak boleh diambil ilmu. Ya. Ustadz itu sering membela Syiah, nggak boleh diambil ilmunya, walaupun dia ngajarkan tauhid, karena bahaya. Ya, bahaya. Wa ta'allumu ma yudadduhu minasyirki, dan wajib hukumnya mempelajari lawan dari tauhid yaitu syirik, hatta yakuna al insanu ala basyiratin, sampai dia minimal sudah tahu jenis-jenis kesyirikan, sudah tahu syirik kecil, sudah tahu syirik besar, sudah tahu. Ya. Li'alla yu'ta min jalihi, sampai agar dia hidup tidak dalam kebodohan. La siyama idza ra'a man yaf'alu dzalika, fayuhsabu haqqan bisababi jahli. Ya. Sehingga ketika ada orang yang melakukan hal itu, terutama ketika dia melihat orang yang melakukan kesyirikan, dia bisa memahaminya dengan benar. Ya. Apa maksudnya? La siyama idza ra'a man yaf'alu dzalika ayahsabu haqqan bisababi jahli. Ya. Intinya begini ya. Jadi jangan sampai kita melakukan sesuatu yang mana sesuatu itu adalah kesyirikan, kita tidak tahu. Ya. Jadi kita melihat seseorang melakukan kesyirikan dan kita tahu itu kesyirikan, dia melakukan itu karena kebodohan. Ya.
maka kita wajib untuk mendakwahinya. Fa fihi khatrul jahli la siyama fi umuril aqidah. Ya, bahaya dari bodoh terhadap tauhid ini harus dihilangkan dengan cara menuntut ilmu, karena ini perkara akidah. Yang kedua, fil hadis, di dalam hadis tersebut, khatrut tashabbuhi bil musyrikin, buruknya atau bahayanya meniru-niru orang-orang musyrik. Wa annahu qad yu'addi ila syirki. Kenapa? Meniru-niru orang musyrik, taklid dengan orang musyrik, itu bisa menyeret kepada kesyirikan. Sebagaimana Nabi mengatakan, man tasyabbaha biqaumi, barang siapa yang meniru-niru suatu kaum, fahuwa minhum, maka ia bagian dari mereka. Fala yajuju at-tasabbuhu bil musyrikin, maka hukumnya haram meniru-niru orang-orang musyrik dalam perkara ibadah. Ya. Ibadah mereka jangan ditiru. Adapun teknologi mereka, ya, ilmu pengetahuan, teknologi boleh kita tiru. Al-mas'alatu satu masalah yang ketiga, anna tabarrukat bil ahjar wal asjar wal abniyat syirkun, ya. Mencari berkah dengan pohon, batu, pohon dan benda-benda mati lainnya, ini adalah kesyirikan. Wa in summiya bi ghairi ismihi, walaupun namanya bukan syirik. Ya. Ini kan cari berkah, kamu jangan katakan ini syirik. Ini cari berkah, tabarruk. Iya, namanya tabarruk, tapi perbuatannya syirik, tetap dihukumi syirik. Jadi kita tidak melihat dari sisi nama, tapi dilihat dari hakikatnya. Kalau hakikatnya syirik, maka itu syirik. Li'annahu talabul barakati min ghairillah, karena mencari keberkahan dari selain Allah itu adalah syirik. Nah, ini sudah selesai kaidah yang ketiga, penjelasannya sampai di sini. Insyaallah taala pekan yang akan datang kita masuk ke kaidah yang keempat, ya. Baik, minal ahjari wal asjar wal kuburi wal adriha hada syirkun, ya. Jadi mencari berkah dengan pohon, dengan batu, dengan pohon, dengan kuburan, maka ini adalah syirik walaupun namanya bukan syirik, ya. Walaupun namanya dengan cari berkah misalnya. Mencari berkah kepada selain Allah termasuk syirik. Baik, sampai di sini mungkin ada tanya jawab. Kita tutup dulu. Subhanallah wa bihamdika.